wabarakatuh. Gimana kabarnya? Farukum syabab khair semuanya oke ya. Insyaallah hari ini kita masuk ke pembahasan syurut akad atau syarat dalam pelafalan akad. Ya, apa saja syaratnya? Apakah bisa misalkan akad online itu bisa enggak? Sekarang kan mungkin suaminya di Amerika, di Australia, di Jepang gitu ya. Atau akad yang dimana lewat SMS. Ya, bisa nggak ya kira gitu ya, kira-kira itu sah atau tidak, karena itu mempengaruhi nanti bagaimana ke depannya ya. Jika tidak sah maka tidak sah juga pernikahannya gitu kan. Nah, maka dari itu hari ini kita masuk ke syurut sigotil akad atau syarat-syarat dalam pelafalan akad. Sigoh itu pelafalan, apa yang kita ucapkan pada saat akad, bagaimana ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Wal mabhath ats-tsalis fi syuruti sighatil aqd. Ya. Yushtaratu fi sighatil aqd allati hiya ijab wa qabul. Ya, apa sighatul aqd itu? Yaitu pelaksanakan pelafalan dalam ijab dan qabul. Ya. Pertama, an yakunal qabul muwafiqan lil ijab. Bahwasanya apa? Bahwasanya qabul ya, orang yang menerima akad tersebut artinya siapa? Mempelai pria. Saya terima nikahnya gitu ya. Itu muwafiq ya. Setuju dengan apa yang diijabkan, setuju dengan apa yang dilafalkan. Tidak ada penolakan di sini. Contohnya misalkan ya, wa kadzalika law qala al-wali zawastuka ibnati Fatimah. Nah, misalkan walinya punya dua anak perempuan, Fatimah dan Aisyah. Saya nikahkan kamu dengan Fatimah. Nah, kemudian mempelai prianya jawab, saya terima nikahnya dengan Aisyah. Nggak sah. Atau walinya bilang, saya nikahkan kamu dengan Fatimah dengan mahar 10 juta rupiah. Nah, si mempelainya bilang, saya terima nikahnya dengan mahar 7 juta rupiah. Ini nggak sah. Jadi harus apa, selaras. Ya, sepakat, ada kesepakatan. Gitu. Ya. Yang kedua adalah an yakuna majlis qabul wa ijab muttahidan. Ya, tadi yang pertama adalah sepakat, artinya tidak ada perbedaan, entah itu dalam penamaan, dalam mahar ya, entah itu ataupun ada sesuatu yang unsur penolakan. Misalkan dia diem gitu ya, terus mimiknya nolak gitu ya. Nah, itu menjadi ya mempengaruhi ke keabsahan pernikahan. Yang kedua adalah an yakuna majlisal qabul wal ijab muttahidan, artinya mempelai pria dan wali satu majelis dalam waktu maupun tempat. Nah, kalau video call misalkan video call mempelai pria di mana ya, atau walinya misalkan atau kemarin saya di Hadramaut itu saat pernikahan orang Indonesia ya, itu walinya di Indonesia dengan video call, langsung video call dan sah. Ya, kenapa? Karena dianggap bahwa video call itu adalah media perantara seakan-akan hadirnya siapa? Hadirnya wali tersebut menjadi satu majelis gitu. Begitupun jual beli misalkan, Pak gimana Pak, ini barangnya ini, oke setuju, oke setuju. Nah, maka video call itu menjadi majelis gitu ya. Nah, dan satu waktu nggak boleh, baru kalau misalkan waktu ini nggak boleh harus sama, nggak boleh misalkan dia jawab 5 jam kemudian jawab pakai SMS, nggak boleh. Kalau pakai SMS boleh nggak? Chat, pakai chat ya. Pak sudah mulai saya nikahkan ini, oke saya terima nikahnya, nggak boleh. Kenapa? Karena chat atau SMS itu tidak termasuk atau indikasi dalam satu waktu, satu majelis dalam syariat. Kenapa? Karena SMS itu bisa ada unsur goror atau ada unsur syubhatnya. Bisa jadi yang jawab orang lain, bisa jadi yang yang menerima pesan orang lain gitu ya. Sehingga SMS tidak bisa, karena harus saling tatap menatap, harus ada tatap muka di situ, harus melihat apa yang terjadi ini itu ya. Sedangkan SMS tidak bisa lihat, chat tidak bisa lihat ya. Nah, maka
harus satu waktu pada saat itu juga. Tidak boleh 5 jam kemudian dijawab. Boleh. Wa yushtaratu an la yatasyaghal al-qabil anil qabul bima yadullu ala al-i'rad. Ya. Dan disyaratkan bahwasanya apa? Yang mempelai pria ini tidak ala yatasyaghal di sini artinya tidak apa? Menunjukkan raut mimik yang penolakan, ya. Atau bergelisah, tangannya misalkan gini-gini, menunjukkan kepenolakan. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus pada saat akad ya sama-sama terima. Nggak boleh misalkan la tasyagul di sini artinya misalkan dia mengisyaratkan gini-gini. Ya, nggak bisa. Wala yustaratu an yakuna qabul muttasilan bil ijab. Tidak ada syarat dalam jumhur ulama, jumhur faqih. Qabul di sini ya itu harus nyambung dengan ijabnya. Kecuali dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i maka harus nyambung. Saya nikahkan kamu dengan fulan dengan mahar sekian. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Langsung nyambung. Tapi kalau misalkan selain mazhab Maliki dan Syafi'i, ya itu boleh nggak nyambung. Artinya apa? Saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan, ya dengan mahar sekian. Nah, kemudian nangis dulu misalkan, ya kan? Atau sujud syukur dulu, atau apa, ya kan? Kemudian baru saya terima nikahnya itu, ya. Nah, mazhab Maliki dan Syafi'i harus nyambung, harus pada saat itu langsung, itu ya. Nah, wa istaroto asy-Syafi'i wal Maliki an yakuna al-qabul muttasan bil ijab. Boleh juzul fasal bainahuma bi fasl ila makana yata'allaq bi maslahah. Kecuali boleh dipisah sebentar, diberi jarak sebentar hanya untuk maslahat akad. Misalkan ngomong gimana maharnya, aman gitu. Jadi berkaitan dengan maslahat akad atau apa namanya, contohnya tadi nanyain mahar misalkan, atau mungkin minta teks apa, saya terima nikahnya itu ya. Nah kadang kan pakai teks, atau saya jawab pakai bahasa apa, bahasa Jawa, ya itu boleh untuk maslahat akad, ya kan. Nah kemudian wastalis an yakuna minal kulun minal ijab wal qul munjizan. Artinya munjizan itu setelah kita ucapkan, setelah kita lafadzkan, itu langsung terhukumi pada waktu itu juga. Nggak boleh misalkan saya nikahkan kamu minggu depan, nggak boleh. Pada saat akad nikah, saya nikahkan kamu dengan fulan binti fulan, ya, dengan fulanah binti fulan dengan mahar sekian minggu depan, nggak boleh. Pada saat itu juga, maka berlaku pada saat itu juga, ya. Atau saya nikahkan kamu nanti Ramadan nanti, nggak boleh, ya. Maka dari kalau an yakuna mu'alliqan ala amri mustaqbal, juga tidak sah akad nikahnya ketika dikaitkan dengan sesuatu masa depan atau yang akan terjadi pada masa akan datang. Contohnya misalkan saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan mahar sekian, ya, jika nanti kamu sudah punya rumah. Nggak boleh. Hal kasihan dia, ya, dia baru bisa nikah kalau sudah punya rumah. Kalau nggak punya rumah, ya kan, jangan rumah harganya naik terus, ya, gitu. Kemudian yang ke ya 3 syaratnya. Lalu ada tambahan di sini, ya, yaitu alam muaqqatan. Bahwasanya tidak boleh apa? Tidak boleh di waktu saya nikahkan kamu dengan fulan binti fulan dengan mahar sekian selama 1 tahun, selama 10 tahun, selama 5 tahun, nggak boleh. Harus ya sudah, ya, selamanya, ya kan. Namun di waktu berarti apa? Ya berarti pernikahan itu tidak sah, gitu ya. Dan juga tidak ada khiyar majlis, ya, karena ini bentuknya akad, maka segala bentuk akad ada khiyar di situ. Maka khiyar dalam pernikahan itu sebelum akad. Jika pada saat akad tidak ada khiyar, ya. Khiyar itu apa? Khiyar itu memilih, ya. Kemudian hukmul akad iza iktarona bihi syaratun. Apa hukum akad ketika dikaitkan dengan syarat tertentu?
ya, saya nikahkan kamu dengan syarat ini, dengan syarat kamu akan bekerja di pabrik saya, dengan syarat kamu harus S2, dengan syarat ini. Apa hukumnya? Pertama, mayuwafiqu, ya, mayuwafiq muqtadul aqd, ya. Ya, mayuwafiq muqtadul aqd, apa yang jika itu selaras dengan apa yang terhukumi dari akad. Artinya tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya akad, batal atau tidak batalnya akad, gitu ya. Wa yu'aqidu madmunah, ya, dan dia menjaminkan betul akadnya akan langgeng, akadnya akan berjalan terus, ya. Nah, misalkan seperti kamalau syaratat alaihi an yadfa' mahar aw yu'tiha nafqataha wajib 'alaiha aw syaratan mu'minan aw rahnan fil mahar aw syaratan 'alaiha an tumakkina nafsaha, ya. Atau alat tukhrij min baitiha illa biidzni, atau syarat-syarat lain seperti misalkan dengan syarat kamu akan membayar mahar, atau dengan syarat misalkan kamu akan memberikan saya nafkah bulanan, nafkah wajib, misalkan kamu akan memberikan saya jaminan, ya, keselamatan saya, keamanan saya, ya, atau kamu akan memberikan apa namanya, alat tukhrij min baitiha illa biidzni, misalkan dengan syarat misalkan tidak mengeluarkan, ya, mengusir perempuan itu, misalkan, gitu ya. Nah, maka apa? Maka ini sah. Fahadihi syurut, ya, wa nahwaha yaqtadiha aqd fahiya lazimatun sawa'un zakarat fil aqd amla, ya. Maka syarat-syarat ini sudah menjadi sesuatu yang wajib, seakan-akan syarat ini sudah otomatis berlangsung, ya. Jadi yang pertama adalah syarat di mana sesuai dengan apa yang terjadi pada saat akad, atau, ya, syarat yang yuwafiq muqtadul akad, syarat yang selaras, ya, sesuai dengan apa, dengan konsekuensi akad, seperti memberi mahar, memberi nafkah, ya, memberikan jaminan perlindungan, keamanan, kenyamanan, gitu ya. Itu sesuai dengan konsekuensi. Ketika kamu berani menikah, maka kamu harus berani memberikan mahar. Ketika kamu menikah, maka kamu harus berani memberikan nafkah. Kalau kamu menikah, maka kamu harus berani memberikan keamanan, kenyamanan, ya. Nggak boleh dikurung terus, ya, nggak boleh, ya, atau dibiarin bebas, nggak boleh masuk ke rumah, nggak boleh, karena nggak ada rasa aman, nggak ada rasa nyaman, gitu ya. Maka tetap wajib, itu menjadi hukumnya adalah menjadi wajib. Maka apa? Fahadi syurut lazimah, dikatakan di sini syarat ini menjadi wajib, sudah otomatis cekrek langsung jalan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, syurut tunafi muqtadul akad, yang berlawanan, ya, berlawanan dengan apa tadi, ya, dengan konsekuensi akad. Jika kamu, misalnya saya nikahkan kamu dengan syarat kamu apa, ya, atau dengan syarat misalkan tidak perlu memberi mahar, atau maharnya misalkan apa, balikin lagi kamu, kan berarti berlawanan, ya kan? Atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Apa contohnya? Dengan syarat kamu, ya, apa, nyuruh dia untuk jualan narkoba, atau nyuruh dia untuk jualan miras, atau dengan syarat misalkan, ya, itu menghalalkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Maka dalam hal ini tidak boleh bantu kamu dalam judi, nggak boleh, gitu ya. Maka abtola syurut wa nikah yan akid, bahwasanya syaratnya batal tapi akad nikahnya sah. Saya nikahkan kamu dengan fulan binti fulan, ya, dengan mahar sekian, dengan syarat, ya, kamu membantu saya memenangkan judi. Maka akadnya sah tapi syaratnya tidak sah. Ya, khalafa fi dzalika Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah, Abu Dawud Az-Zahiri, fara'u anna kull syart
la yaqtadihil aqd fa huwa batil. Nah, mereka memandang bahwasanya akadnya pun juga ikut batal. Tapi mazhab fuqaha, mazhab faqih, empat mazhab mengatakan akadnya sah, nikahnya sah, tapi syaratnya batal. Artinya tidak perlu menjalankan syarat tersebut. Wasalis syartun, ya, tantafi bihil mar'ah wa la yaqtadihil aqd wa la yunafi muqtadal aqd wa lam yarid sharih fi nafyihi au isbatihi. Yang ketiga adalah syarat di mana apa? Tidak ada kaitannya dengan konsekuensi akad, ya. Atau, ya, tantafi bihil mar'ah. Perempuan tersebut bisa memanfaatkan syarat tersebut, ya. Saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan harga sekian dengan syarat misalkan kamu memberikan mobil pada dia, hak mobil misalkan, hak nyetir pada dia, atau kamu memberikan pekerjaan pada dia atau apa gitu ya. Nah, mislu zalika mislu antushtaratu alaihi an yukhrijaha min darihi aw baladiha aw la yatazawwaj, ya kan, alaiha aw yunfiq ala auladiha aw ishtaratat an yazid fi mahriha aw fi nafqatiha wajibah, misalkan dengan syarat kamu memberikan nafkah tambahan, ya, atau dengan syarat nafkahnya di atas UMR, yang parah, ya. Maka apa, ya, ya jumhurul fuqaha anal akad sahih, akadnya sah, nikahnya sah. Saya nikahkan kamu dengan fulan binti fulan dengan mahar sekian dengan syarat nafkah di atas UMR. Maka akad nikahnya sah, namun apa? Namun syaratnya tidak sah. Artinya syaratnya, ya, si mempelai pria tidak perlu memberikan nafkah di atas UMR sesuai dengan syarat tersebut. Jika dia mampu memberikan, silahkan. Tapi jika dia tidak mampu, maka memberikanlah semampunya dan akadnya tetap sah. Ya. Nah. Kemudian yang keempat, wa yushtadu fil akad an la yakuna muaqqatan. Ya. Bahwasanya pada nikah itu tidak boleh nikah di waktu. Saya nikahkan kamu dengan fulan binti fulana dengan mahar sekian selama 2 tahun, nggak boleh. Selama 2 minggu, 2 bulan, tidak boleh. Kenapa? Karena itu, ya, azwaj al-mu'aqqad yusama binikahil mut'ah. Pernikahan yang di waktu itu namanya adalah nikah mut'ah. Wa makna nikah mut'ah an yatazawwajul ma'a bi muddah. Ya. Menikahi perempuan dengan waktunya seminggu, setahun, sebulan, 2 tahun, 5 tahun. Ya. Wa nikahul mut'ah batil, maka akadnya batal. Fi mazhab amatul fuqaha minas sahabah, dalam mazhab, ya, pendapat dari jumhurul fuqaha, dari sahabat, tabi'in, jami'ati amiatul fuqara ansor, ya, seluruh para faqih, ulama faqih, ya, di muka bumi ini, ya. Juga ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, Zahiri, ya, dan Zaidiyah. Zaidiyah adalah salah satu mazhab dari mazhab Syiah yang dimana mazhab tersebut itu sangat dekat dengan Sunni, tapi ada beberapa permasalahan kecil yang berbeda dan mereka memiliki keyakinan terhadap Sayyidina Ali yang sedikit lebih, ya, dibanding Sunni, seperti itu. Tapi tidak masuk dalam Syiah Rafidhah atau Imamiyah atau Itsna Asyariyah, ya. Dia lebih dekat dengan Sunni. Wa ajaza dzalika nikahul Syiah Imamiyah, ya. Nah, Syiah Imamiyah itu berarti Syiah yang memiliki keyakinan bahwasanya imam itu menjadi pemimpin negara dan pemimpin agama, gitu ya. Imam, dan itu harus berdasarkan imam mereka, ya. Dan itu harus dari keturunan Ahlul Bait. Nah, itu membolehkan nikah mut'ah ini. Wa aqilu zawajul mut'ah inda Syiah Imamiyah bisighah pemahar wa yuqaddir al hasbit taradi, asalkan keduanya ridho maka diperbolehkan. Dalam Syiah Imamiyah diperbolehkan nikah mut'ah dengan syarat apa? Keduanya ada ridho di situ. Wa dzakarul ajal, dan mensyaratkan harus menyebut apa? Kapan berakhirnya. Ala hasbi ma yattafiqan, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, berapa? Setahun, 2 tahun. Oke.
fa idza tamma dzalika nikah wa yataradu alaihi ya wan an yalhiq bihil walad wa yarithu abahu wa ummuhu wa la yaqa bil mut'ah talaq wa la li'an wa la yathbut mirasu baina zawjain. Maka dalam hal ini ya anaknya tetap menjadi anak mereka berdua, hak asuhnya maka hak asuh mereka berdua. Ya, yang nikah mut'ah anaknya gimana? Anaknya menjadi anak mereka berdua, hak asuhnya hak asuh mereka berdua. Jika bapaknya meninggal, anak tetap dapat warisan. Ibunya meninggal, maka tetap dapat warisan. Anaknya meninggal, bapak ibunya dapat warisan, gitu ya. Nah, wala yaqa bil mut'ah talaq. Maka tidak berlaku talak. Tidak ada talak dalam mut'ah. Ya, karena sudah ada jedanya berapa? Setahun. Maka setahun tidak ada talak. Yang kedua, wala li'an, tidak ada sumpah yang untuk menuduh istrinya berzina dan lain-lain. Ya. Wali yasbut miras baina zawjain. Maka keduanya tidak ada saling mewarisi. Gitu. Wa ihtajja jumhur ala butlani zawajil mut'ah bil kitab wa sunnah wal ijma' wal ma'qul. Maka jumhurul fuqaha 4 mazhab ya itu berpendapat tentang batalnya pernikahan mut'ah ini dengan 4 dalil. Pertama dari Quran ya. Amal kitab dari Quran fa inna subhanahu wa ta'ala qasara ibahatun nikah ala syai'aini faqat huma zawat minal hara'i wal mulkul yamin wa harama ala madahuma. Ya, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7, alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, tsumma qala ta'ala famani batagha wa dzalika fa ulaika humul adun. Nah, dalam surat Mu'minun ini ya jelaskan bahwasanya apa? Furuj atau kemaluan gitu ya. Nah, atau tentang pernikahan itu ya. Itu dari apa? Dari sepasang suami istri ya atau dari budak sahaya. Hanya sebatas itu. Wal mut'ah kharijatun an hadaini amrin. Sedangkan nikah mut'ah itu bilang suami istri juga bukan karena tidak selamanya. Dibilang dan tidak saling mewarisi, ya kan? Tapi dibilang budak juga tidak, karena keduanya adalah hamba yang merdeka, gitu ya. Nah, kemudian wa ma'adilah an butlan nikah mut'ah minas sunnah, tentang nikah mut'ah ya dari hadis. Nah, Rasulullah SAW anil mut'ah ama Khaybar. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tentunya kalau sudah Bukhari Muslim ini ya sudah hadisnya cukup kuat ya. Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah amu Khaybar. Ya, pada Khaybar, pada tahun terjadinya perang Khaybar. Mereka berpendapat bahwasanya nih hadis ini ditujukan pada situasi tersebut aja, pada perang Khaybar aja, tapi sisanya tidak. Orang Syiah berpendapat seperti itu. Orang Sunni tidak. Oh, berarti larangan ini menunjukkan apa? Ya, Rasulullah pernah melarangnya dan tidak pernah membolehkannya. Jadi tidak ada hadis membolehkannya. Artinya apa? Larangan itu tetap berlaku. Kalau mereka kebalikannya, oh Rasulullah pernah melarang, tapi pada saat Amu Khaybar aja. Kenapa? Itu kan dituliskan Amu Khaybar, ada pada tahun terjadinya perang Khaybar. Kenapa Rasulullah atau hadisnya itu melafalkan keterangan waktu ya untuk menunjukkan, mengkhususkan hadis tersebut dapat terhukumi pada saat perang atau pada saat tahun itu saja. Ya, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ya, keterangan itu hanya sebatas keterangan tambahan, tidak menunjukkan dibolehkannya selain pada waktu itu. Kenapa? Karena tidak ada hadis lain yang membolehkan atau ya pernah Rasulullah melakukan ya pernikahan ini gitu. Dan nikah mut'ah ini sudah terjadi sebelum pada masa Rasulullah. Kemudian wa amal ijma' faqala al-alama al-baji ya fi syahril muwatta innal khilaf qad qata'a wa waqa al-ijma' ala tahrimin mut'ah ya. Bahwasanya telah dalam kitab Muwatta ya. Di situ tertulis innal khilaf qad qata'a. Bahwasanya tidak ada lagi perbedaan, sudah jelas, sudah clear permasalahan ini. Waqa'a al-ijma' ala tahrimil mut'ah. Bahwasanya ada sudah terjadi ijma', kesepakatan seluruh ulama. Jadi ijma' itu semua ulama bersepakat pada satu hukum tertentu A, B, C.
bukan ulama satu negara, tapi semua ulama di seluruh dunia bersepakat pada hukum A, B, C dalam satu waktu tersebut. Artinya apa? Ya pada saat itu ijma sudah, ya, tentang pengharamannya mut'ah. Li'annahu lam yabqa mukhalif bihi ala qaidil haya. Kemudian wa amal ma'qul, tentang ini dari logika. Fa inna fi nikahil mut'ah mafasada katsira wa mudhara khatira wa syariah Islamiyah inma ja'at lidar'il mafasid wa raf'ad darar 'anil nas fala yatanasabul qaul bi nikahil mut'ah ma ahkam syariah. Maka dalam nikah mut'ah di situ ada kerusakan, ya. Ada mafasid, ada kerusakan itu tentang percampuran dan lain-lain, ya. Kemudian yang kedua, ada bahaya dalam pernikahan tersebut, ada penyakit dan lain-lain. Maka syariat Islamnya tidak sejalan dengan sesuatu yang mengundang kerusakan maupun bahaya. Bahkan syariat Islam yaitu memagari itu semua agar tidak terjadi. Ya, seperti itu. Jadi ini yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Ya. Nah, kemudian wa amma Syiah wa man ra'a bi ra'yihim jawazun nikah mut'ah faqad istadalu bil adillah allati kanat tubihuha fi awal Islam. Biasanya pada saat awal Islam nikah mut'ah diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi kan ada larangan pada saat Amu Khaybar, tentang perang Khaybar aja. Nah, sebelumnya diperbolehkan. Ya. Wa yahtajuna aidan biqaulihi, ya. Famastamta'tum bihi minhunna fa'tuhunna ujurahunna. Apabila kamu ingin menikahinya, bersenang-senang dengannya, maka berikanlah maharnya. Nah, maka dalam maksudnya, oh sudah, berarti ketika sudah kita berikan mahar, kita boleh menikah. Dengan apa? Tidak ada syarat waktu di situ. Gitu ya. Ya ta'bir bil istimta' dunan nikah. Awiz zawaj ya dulu ala annahu nau' minan nikah. Ya, ghairu zawaj al-ma'ruf. Sedangkan di sini, ya, tidak ada maksud pernikahan abadi. Kenapa? Karena tidak menyebutkan sepasang suami istri, zawaj, tidak ada kata zawaj, ya, zawaj. Tapi famastamta'tum, bersenang-senang, ya. Nah, kalimat bersenang-senang itu maksudnya adalah bisa jadi nikah ataupun di luar nikah, gitu. Lalu fa'tuhunna ujurahunna, maka berikanlah maharnya, berikanlah, ya, ajar itu imbalannya. Maka dari itu apa? Ya sudah, ketika kita sudah memberikan imbalan, memberikan mahar, maka diperbolehkan nikah mut'ah, ya, atau membolehkan bersenang-senang. Seperti itu, ya. Jadi itu tadi tentang hukum nikah mut'ah, ya. Memang disyaratkan, memang tidak boleh, ya, tidak boleh, tidak sah. Kemudian ada lagi hukum nikah dengan syarat talak. Hampir sama dengan nikah mut'ah, tapi apa? Saya nikahkan kamu dengan fulan binti fulan dengan mahar sekian, dengan syarat kamu akan mentalaknya nanti pada tanggal sekian sekian sekian, atau kamu akan talak pada Ramadan sekian. Maka apa? Maka dalam kasus ini batal dan tidak sah. Ya. Akadnya batal. Tapi mazhab Ahnaf, ya, beberapa pendapat dari mazhab Hanafi mengatakan akadnya sah, tapi syaratnya batal. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan talak sekali, maka tidak ditalak, tapi akadnya sah. Gitu ya. Nah, sedangkan jumhur, ya, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengatakan, oh ini mirip dengan akad nikah mut'ah, maka tidak sah akadnya. Tapi kalau Hanafiyah, oh ini berarti akad dengan syarat. Akadnya sah, syaratnya batal. Mungkin kita cukupkan sekian, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan depan, gitu ya, tentang pembahasan tentang nikah muhallil. Ini pembahasan yang cukup berat, gitu ya. Fathul Majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.